Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irik Lutfiansyah Rahmat dengan NPM 10121766, berasal dari kelas konsentrasi C1.21. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen kinerja SDM. Pembahasan yang akan dibahas ada 5, yaitu kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka, penilaian kinerja SDM tradisional yang fokusnya pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja, sejumlah kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil, keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil, sistem manajemen kinerja aparatur sipil nasional atau ASN telah berubah. Pertama, kelemahan dari sistem manajemen kinerja yang terfokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Yang pertama, kurangnya fokus pada hasil akhir. Terlalu berfokus pada proses kerja dapat mengabaikan hasil akhir yang seharusnya menjadi tujuan utama dari manajemen kinerja. 2. Tidak memotivasi inovasi. Terlalu menekankan pada cara pekerja melakukan tugas mereka dapat menghambat inovasi dan kreativitas karena pekerja mungkin merasa terkekang dalam batasan yang telah ditetapkan. 3. Kurangnya fleksibilitas. Sistem yang terlalu terfokus pada cara kerja tertentu mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengkomunikasi perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dalam lingkungan kerja yang dinamis. 4. Potensi micromanagement. Terlalu banyak perhatian pada cara kerja bisa menyebabkan perilaku micromanagement, di mana atasan terlalu terlibat dalam detail pekerjaan individu, mengurangi otonomi dan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan. Terakhir, kelima, mengabaikan keterampilan individu. Terlalu memusatkan perhatian pada cara kerja umumnya dapat mengabaikan keberagaman keterampilan dan gaya kerja individu yang dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kelemahan dari penilaian kinerja SDM tradisional yang terfokus pada pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja. Penilaian kerja SDM tradisional yang hanya berfokus pada pencapaian output dalam bentuk kuantitas dalam mengabaikan aspek kualitas mendorong perilaku kurang etis, mengorbankan keseimbangan kerja hidup, menghambat inovasi, dan tidak mengakomodasi perbedaan individu. Sejumlah kelebihan dari sistem manajemen kinerja yang terfokus pada output atau hasil. Pertama, mengarah pada kinerja yang tangible. Fokus pada output atau hasil memungkinkan penilaian yang lebih jelas dan terukur terhadap kontribusi individu atau tim dalam mencapai tujuan perusahaan. Kedua, memotivasi pencapaian. Dengan menetapkan target yang jelas dan terukur, sistem ini dapat memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Mendorong efisiensi. Dengan menekankan pada hasil yang dihasilkan, sistem ini dapat mendorong karyawan untuk mencari cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan risiko mereka. 4. Mengakomodasi fleksibilitas. Dibandingkan dengan sistem yang terlalu terfokus pada proses, fokus pada hasil memungkinkan untuk penyesuaian dan fleksibilitas dalam cara mencapai tujuan. Terakhir, kelima, memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan memiliki data yang jelas tentang hasil yang dicapai, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pengembangan karyawan, penghargaan, atau perbaikan proses kerja. Selanjutnya, keterbatasan dari sistem manajemen kerja SDM yang terfokus pada hasil. Yang pertama, mengabaikan proses. Terlalu memusatkan perhatian pada hasil bisa mengabaikan proses kerja yang mendasari. Proses yang baik seringkali merupakan fondasi dari hasil yang berkualitas, dan kurangnya perhatian pada proses bisa mengakibatkan masalah jangka panjang. Kedua, membuat stres dan tekanan berlebihan. Tekanan untuk mencapai hasil tertentu dalam waktu yang ditetapkan dapat menyebabkan stres dan tekanan yang berlebihan pada karyawan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan kinerja mereka. Ketiga, mendorong perilaku tidak etis. Fokus yang terlalu besar pada hasil bisa mendorong perilaku tidak etis seperti memanipulasi data atau pengorbanan nilai-nilai perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan. 4. Tidak mengakomodasi faktor eksternal.
Sistem yang hanya mempertimbangkan hasil internal perusahaan mungkin tidak memperhitungkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti perubahan pasar atau persaingan industri. Kelima, mengorbankan kualitas. Terlalu menekankan pada hasil tertentu dapat mengorbankan kualitas kerja atau inovasi jangka panjang, karena karyawan mungkin lebih fokus pada mencapai target daripada mengembangkan solusi yang lebih baik atau lebih efisien. Sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara atau ASN telah berubah. ASN telah mengalami sejumlah perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mencakup transparansi yang lebih besar dalam proses evaluasi kinerja, penekanan pada pencapaian hasil yang nyata, peningkatan dalam penggunaan teknologi untuk memantau kinerja, peningkatan keterlibatan karyawan dalam proses evaluasi, serta peningkatan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan untuk pengembangan profesional yang lebih baik. Sekian mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.